bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau... Kita awali Prime News malam ini dengan informasi terkait rencana peluncuran paket kebijakan reformasi di bidang hukum. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Penegakan hukum supaya lebih baik, penanganan korupsi, dan lain. Kemudian masuk kapasitas. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Terdengar indah, bukan? Namun maukah kalian mengetahui fungsi hukum di negeriku yang seharusnya sebagai alat kontrol sosial dalam praktiknya banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak demi kepentingannya sendiri. Penegakan hukum di negeriku bagaikan perumpamaan hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan kata lain, hukum sepertinya hanya berlaku untuk masyarakat kalangan bawah, sedangkan bagi masyarakat kalangan atas, hukum sudah umpama barang yang dapat leluasa dan seenaknya diperjualbelikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung, kita lihat gedung di... Tentunya publik masih ingat dengan kasus Nenek Asyani, seorang wanita berusia 63 tahun yang dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta dan masih banyak kasus lainnya yang jelas-jelas memiliki kerugian lebih besar, tetapi tidak ada penanganan yang jelas seperti kasus penguasa kelas atas yang terlibat penebangan liar. Namun justru seolah-olah dilindungi oleh negara dan dapat dengan mudahnya lolos dari jeratan hukum. Membudayanya kesenjangan hukum di negeri ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti melemahnya pengalaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa semestinya seluruh masyarakat tanpa mengenal suku, ras, atau agamanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai aspek termasuk hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Berbagai jenis perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang terjadi di negeriku ini secara tidak langsung sudah mencederai nilai Pancasila dan hak-hak manusia sebagai warga negara. Adapun faktor penyebab kesenjangan hukum di negeriku ini adalah kemerosotan moral dan akhlak para penegak hukum Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai Pancasila oleh elemen masyarakat tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya penyelewengan, KKN, dan pelanggaran hukum lainnya. Tingkat jabatan, adanya praktik nepotisme, ketimbangan dan tumpang tindih pasal-pasal, adanya intervensi penguasa, ketidakpercayaan publik dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum juga merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi ketidakadilan dan kesenjangan hukum di negara ini. Bahwa ada pemimpin kita yang sedang krisis legitimasi. Hari ini kita turun ke jalan atas nama persatuan. Elit-elit politik begitu mudah untuk rekonsiliasi, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana masyarakat bertarung secara politik
seolah-olah hidup dan mati. Politik, rekonsiliasi, semuanya mundur teratur. Biar mahasiswa yang pantang mundur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Begitu banyak kasus yang telah menjadi bukti nyata ketidakadilan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya aparat hukum dan persatuan untuk menegakkan keadilan dalam bidang hukum masih jauh dari harapan. Apakah aparat hukum di Indonesia banyak yang tergiur oleh uang dan kekuasaan sehingga menghalangi mereka dalam menegakkan keadilan? Seharusnya mereka tahu bahwa hukum harus bertindak secara adil.